الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beribadah kepada selain Allah. Apakah itu beribadah kepada berhala-berhala, kepada orang-orang salih yang sudah meninggal misalnya, atau bahkan ada di antara orang musyrik itu beribadah kepada para malaikat misalnya, kepada nabi-nabi yang telah wafat misalnya. Mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan itu sebenarnya dapat memberikan syafaat, memberikan apa? Pertolongan atau syafaat kelak di negeri akhirat. Nah, inilah keyakinan mereka. Inilah keyakinan mereka. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada sembahan-sembahan itu yang kelak mereka menginginkan syafaat, menginginkan pertolongan, bantuan dari sembahan-sembahan itu sebenarnya. Karena kami tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah. Akan tetapi mereka mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah. Ini syubhat mereka. Ini syubhat kaum musyrikin ini. Ya, jadi ya, para sembahan itu sebenarnya yang mereka sembah sebenarnya pada dasarnya, kata mereka ini menurut mereka memiliki apa? Memiliki kedudukan yang tinggi, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami, kata mereka, berdoa kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini para jamaah, bahwa apapun yang mereka ibadahi, yang mereka sembah selain dari Allah, apakah mereka beribadah kepada berhala-berhala? Kalau disebut berhala itu umum ya, bisa kuburan, bisa patung, bisa pohon, bisa batu dan lain sebagainya, itu masuk dari berhala. Masuk dari apa? Berhala. Apakah terbuat dari batu, kayu, ya, atau yang lainnya, ya. Nah, ini berhala namanya. Jadi mereka beribadah kepada berhala-berhala, atau bahkan di antara orang itu beribadah kepada jin-jin, ya kan? Beribadah kepada siapa? Jin, para jin. Diyakini ya dapat memberikan ini, memberikan itu dan sebagainya, menyelamatkan dan seterusnya. Atau kepada malaikat mungkin, atau kepada para nabi yang telah wafat, atau kepada ya kiai yang telah wafat misalnya, atau orang-orang salih lain yang telah wafat. Nah, mereka yakini bahwa mereka itu sebagai makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk suci, para hamba yang suci, manusia-manusia yang suci begitu, yang kedudukan mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang-orang musyrikin ini menginginkan posisi mereka nanti ya didekatkan oleh para
berhala tersebut atau oleh para sembahan-sembahan tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi syubhat ini begini. Ya, ini persis seperti orang meyakini begini, kalau kita ingin mendekat seorang raja, mendekat kepada raja, itu kan nggak bisa langsung, harus melalui perantara. Apakah perantaranya itu para menterinya, sekretarisnya, atau pengawalnya, ajudannya, atau yang semisal begitu. Jadi nggak bisa langsung, tidak bisa langsung menghadap sang raja. Nah, harus mendekat kepada siapa? Mendekat kepada ya orang-orang ya dekat dari raja itu sendiri, tangan kanan raja lah begitu kurang lebih. Nah, demikian dengan seperti itu kita bisa mendekat kepada raja, kita bisa lebih mendekat sedekat-dekatnya kepada sang raja melalui tangan kanannya, melalui orang-orang kepercayaan si raja begitu. Nah, itu syubhatnya tuh seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi secara langsung tanpa perantara. Sebenarnya Allah itu sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, artinya apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku ini dekat, aku akan mengabulkan permohonan si hamba. Lihat, jika ia langsung, ini dia, jika ia langsung memohon kepadaku, beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, langsung, tanpa perantara, tanpa adanya apa? Perantara. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa orang-orang musyrikin mereka memiliki sembahan-sembahan itu karena memang mereka memiliki apa? Syubhat di kepalanya bahwa beribadah kepada Allah itu tidak bisa langsung menurut mereka. Ya. Harus dengan atau melalui siapa? Perantara-perantara, orang-orang dekat, ya, yakni orang-orang yang dekat kepada Rabbul Alamin, kata mereka. Nah, begitu. Nah, jadi inilah ya apa yang mereka yakini adalah keyakinan yang batil, dan mereka meyakini ya akan mendapatkan syafaat nanti di negeri akhirat. Ya, ada juga yang menyebutnya sebagai juru selamat lah gitu ya. Mengatakan juru selamat nanti di negeri akhirat yang akan menyelamatkan mereka, memberikan bantuan pertolongan kepada mereka, kan gitu. Iya kan? Nah, ini kan keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang musyrikin, apakah dari ahli kitab atau non ahli kitab? Apakah dari ahli kitab atau non ahli kitab? Baik. Kita lanjutkan di sini keterangan dari penulis rahimahullah taala. Jadi mereka itu, yakni orang-orang musyrik tadi, beranggapan sebagaimana mereka menjadikan orang-orang yang terhormat di sisi raja atau penguasa sebagai perantara. Nah, itu tadi. Yakni agar raja atau penguasa tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan kebatilan yang sangat rusak, karena orang-orang musyrik itu telah menyerupakan Allah yang maha agung dengan para raja yang mereka butuh kepada para menteri dan orang-orang terhormat untuk menyempurnakan kerajaan mereka. Ini mereka lupa nih bahwa Allah itu tidak seperti para raja yang hidup di dunia. Kalau para raja di dunia, iya, mereka banyak kelemahan, mereka butuh ya para menteri, orang-orang dekat, sekretaris, kan gitu ya, dan semisalnya begitu. Adapun Rabbul Alamin nggak butuh semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan ya perantara-perantara. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan yang mereka yakini ini. Ya, ini dia. Jadi berkaitan dengan ya ini syubhat ya dari orang-orang musyrikin begitu. Baik. Sekarang dijelaskan tentang makna syafaat. Syafaat secara bahasa itu genap lawan dari ganjil ya, tadi seperti tadi dari ayat yang mulia wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, nah ini secara terminologi,
Syafaat yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Nah, ini makna syafaat. Ya, kita ulangi lagi ya. Syafaat artinya menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi intinya minta bantuan deh. Ya, intinya minta bantuan pertolongan. Apakah dalam rangka menginginkan manfaat atau dalam rangka menolak bahaya? Itu intinya begitu. Kemudian syafaat yang diterima di sisi Allah adalah yang memenuhi 3 syarat. Nah, ini lihat 3 syarat yang nanti kita akan lihat ya dalil-dalilnya. Yang pertama syaratnya izin Allah Ta'ala bagi yang akan memberi syafaat. Ini pihak kedua ya, izin Allah kepada pihak kedua. Kemudian yang B, Allah Ta'ala meridhai orang yang akan diberi syafaat. Ini pihak ketiga ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang C, Allah Ta'ala memberi syafaat hanya pada orang-orang yang bertauhid. Nah, ini yakni syarat utamanya. Syarat utama. Jadi begini para jamaah, syafaat itu milik siapa awalnya? Asalnya milik Rabbul Alamin ya. Jadi seluruh syafaat itu pada dasarnya milik Rabbul Alamin. Kita katakan Allah sebagai pihak pertama yang memiliki syafaat-syafaat itu sendiri. Baik. Kemudian ada pihak kedua kalau begitu. Siapa pihak kedua? Para nabi, para malaikat, orang-orang salih lainnya, bahkan anak-anak sekalipun. Anak-anak akan kita katakan sebagai pihak kedua yang akan menyalurkan syafaat kepada pihak ketiga itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyalurkan, memberikan atau menyalurkan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak-pihak kedua, kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh lainnya, bahkan kepada anak-anak. Apa tujuannya? Nah, ini dia. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memuliakan pihak-pihak kedua itu. Tujuannya adalah untuk memuliakan pihak-pihak kedua tersebut. Dan tadi dikatakan pada syarat yang A tadi, bahwa pihak-pihak kedua tidak akan dapat menyalurkan atau mendistribusikan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan kecuali setelah Allah izinkan pihak kedua. Setelah ada izin dari Allah untuk pihak kedua, agar pihak kedua segera mendistribusikan, segera memberikan, menyalurkan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Ada izin Allah dulu. Jadi nggak bisa langsung para nabi ya langsung memberikan syafaat mereka kepada pihak ketiga tanpa izin Allah, nggak bisa. Ada izin Allah dulu. Sudah ada izin dari Allah dulu baru mereka bisa berikan itu syafaat kepada pihak ketiga. Para malaikat juga sama, para malaikat dan anak-anak juga sama begitu. Sudah ada izin dari Allah dulu. Dan pihak ketiga yang mendapatkan syafaat-syafaat tersebut, nah inilah pihak-pihak yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha Allah inilah terletak pada tauhid mereka. Kalau pihak ketiga itu bertauhid, Allah ridha. Kalau pihak ketiga itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha. Maka syarat utamanya seorang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad atau syafaat dari para malaikat ataupun dari anaknya sendiri begitu ya, jika ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, nah ini ada yang ingin katakan lagi. Pertanyaan. Apakah orang yang bertauhid dijamin langsung bisa masuk surga? Bagaimana jamaah? Belum tentu.
Belum tentu. Karena ada di antara orang-orang yang bertauhid yang dimasukkan terlebih dahulu jika Allah berkehendak dia ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Hanya saja tauhidnya tauhidnya itu mencegahnya untuk kekal di neraka selama-lamanya, mencegahnya. Artinya apa? Orang yang bertauhid walaupun tauhidnya tipis, tauhidnya kecil, tidak akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghukum si hamba terlebih dahulu di neraka, ya, tidak akan kekal dikarenakan tauhidnya masih ada. Tauhidnya ada itu, keimanannya ada itu, walaupun imannya kecil misalnya, maka tidak akan kekal di neraka selama-lamanya, akan dipindahkan oleh Allah ke dalam surga, akan diangkat oleh Allah, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena ia masih memiliki keimanan atau tauhidnya itu. Nah, jadi para jamaah ini perlu diperhatikan. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita merasa pede, cukuplah saya bertauhid kepada Allah, bekal saya masuk surga. Iya. Tapi masalahnya bisa langsung atau tidak. Anda ini nanti masuk surga itu langsung atau tidak. Kalau langsung alhamdulillah, kalau tidak gimana? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Makanya kita wajib memperhatikan hal-hal lainnya, aspek-aspek lainnya, sisi-sisi kehidupan lainnya. Jangan sampai kita wal'iyadzubillah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka walaupun sebentar, nggak ada enak-enaknya. Iya kan? Disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, ada seorang hamba yang hidup di dunia penuh nikmat, sudah penuh nikmat, luar biasa penuh nikmat. Lalu di akhirat dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali celup, lalu diangkat lagi. Dimasukkan sebentar saja, ya, sebentar saja itu, lalu diangkat kembali. Lalu ditanya, "Apa yang kau dapati di neraka?" Kata si hamba ini, "Enggak ada baik-baiknya wahai Rabb. Semuanya buruk, enggak ada bagus-bagusnya. Enggak ada baik-baiknya, semuanya buruk, semuanya buruk." Ya, mengerikan sekali. Nah, ini dia. Ya, jadi sekali lagi dalam hal ini hendaknya kita perhatikan, ya, dari sisi muamalah kita. Bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita ini tersangkut, ya. Tersangkut dari sisi muamalah. Dari sisi muamalah enggak bagus muamalah kita. Enggak bagus, ya, akhlak kita dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Iya, betul. Ya, kita berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, tapi tidak menjamin di akhirat kelak dimasukkan langsung ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lihat hadis Nabi yang mulia. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Jawab para sahabat, ya, menurut pengetahuan mereka saat itu, ya, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kami, orang enggak punya uang, enggak punya barang. Nah, itu orang bangkrut. Nah, ini menurut para sahabat. Kata Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Ya, yakni orang bangkrut nanti bangkrut yang hakiki di negeri akhirat. Bangkrut secara hakiki di negeri akhirat, bukan di dunia. Kalau orang bangkrut di dunia bisa, ya, yakni apa namanya, bisa bangkit lagi dia. Ya, bisa bangkit lagi dia. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat gimana bangkitnya? Iya kan? Sudah tidak ada lagi kehidupan. Yakni al-jaza, yang ada hanyalah pemberian balasan, imma balasan yang baik atau balasan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu saja sudah. Ya, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Maka, ya, Nabi menjelaskan, al-muflisu min ummati, kata Nabi, may ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, dan seterusnya. Yaitu orang yang bangkrut secara hakiki dari umatku nanti,
di negeri akhirat orang yang banyak bawa pahala-pahala, pahala sholat, pahala siam, pahala ini, pahala itu, banyak dia bawa betul. Namun sayang kata Nabi, muamalahnya nggak beres. Lihat, muamalahnya nggak beres. Apa itu? Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, kata Nabi. Dia telah celak si A, dia telah pukul si B, dia telah bunuh si C, ya, dan lain sebagainya. Mungkin juga diantaranya dia telah berhutang, nggak mau bayar. Na'udzubillah. Ini muamalah nggak beres. Sangkut nanti di akhirat, ya, punya hutang nggak mau bayar, ini masalah besar nih, ini masalah besar, ya, ini yang tidak berakhlak, orang yang tidak berakhlak seperti ini, sudah tidak ada etikat baiklah, nggak mau bayar intinya, wal'iyadzubillah, ini akan tersangkut nanti di akhirat seperti ini, wal'iyadzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Nabi? Dia telah mencela si A, memukul si B, membunuh si C, dan seterusnya, kan begitu. Lalu bagaimana urusannya? Ya tadi, pahala-pahala yang dia bawa kata Nabi akan diberikan kepada si A. Lihat, pahala-pahala. Kan orang nanti dibangkitkan di akhirat nggak bawa harta benda dia, nggak bawa emasnya, nggak bawa dolarnya, nggak bawa rupiahnya dan lain sebagainya, nggak bawa itu semua, nggak bawa. Yang dia bawa imma pahala wa imma dosa, kan gitu. Nah, si fulan ini kata Nabi banyak membawa pahala-pahala, namun sayang muamalah sudah tidak beres. Banyak orang-orang terzolimi di dunia, kan begitu. Lalu diberikan ya pahalanya kepada si A, si B, si C, fa in faniyat. Namun ketika pahala-pahala tersebut telah habis dan masih ada pihak-pihak lain yang belum terselesaikan masalahnya, lalu bagaimana sekarang? Kebalikannya, dosa-dosa orang itu yang akan dilimpahkan kepada si fulan, tsumma turiha finnar, kata Nabi, lalu dicampakkan orang ini ke dalam neraka. Lihat, mustahil nggak yang berbuat seperti ini orang bertauhid? Mustahil tidak? Tidak mustahil para jamaah. Tidak mustahil kalau yang berbuat seperti ini orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, satu sisi betul dia bertauhid, dia ingin bertauhid, dia tidak ingin berbuat syirik, dia jaga dirinya jangan sampai terjerumus kepada perbuatan syirik. Tapi lihat muamalahnya nggak beres, muamalahnya enggak beres. Perhatikan ya, muamalahnya tidak beres. Nah, satu hal yang ana ingatkan kepada antum semua, kalau urusan fulus, urusan dunia fulus, nggak perlu antum melihat oh orang ini sudah ngaji, nggak perlu. Tes dulu orang ini jujur apa enggak. Tes dulu dia, betul dia sudah ngaji, kata sudah ngaji nih, ya. Jangan terpikat dengan yang seperti ini. Tes dulu ya orang ini jujur atau tidak. Ya, ngaji nggak ngaji, dites dulu. Maksudnya begitu. Ya, dites dulu dalam masalah fulus ini, dites dulu orang ini. Ya, orang ini punya sifat baik atau tidak, jujur atau tidak. Nah, begitu mestinya. Ya, jadi jangan langsung terpikat, terbuai. Oh iya, dia sudah ngaji kok, sama-sama ngaji dengan saya. Nggak bisa, nggak bisa seperti ini. Orang bisa khilaf, orang bisa khilaf dengan fulus, kan begitu. Mau ngaji mau tidak ngaji bisa saja terperosok, terjerumus kalau urusan fulus, gitu ya. Nah, ini perhatikan ini seperti ini. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali di sini kita lihat lagi. Adapun syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik, maka hal itu merupakan syafaat yang tertolak. Sebagaimana akan datang penjelasannya dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita lihat dalil pertama dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun," kata Allah. Artinya peringatkanlah dengan Al-Qur'an itu orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb-nya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung
dan pemberi syafaat. Lihat, tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Jadi untuk urusan akhirat, ya para jamaah, nggak ada istilah orang dalam, betul ya? Untuk urusan akhirat nih, untuk urusan akhirat nggak ada istilah orang dalam tuh, nggak ada, ya nggak ada istilah orang dalam, ya nafsi masing-masing sesuai dengan amalnya saja. Ini dia yang perlu diperhatikan. Jadi ya jangan kira urusan di akhirat seperti urusan di dunia, nggak ada. Beda, farq syasi' kata orang Arab. Ya, perbedaan yang sangat besar antara langit dengan bumi, tidak ketemu antara timur dengan barat. Kan begitu. Jadi sekali lagi, urusan di akhirat itu nafsi, nggak ada yang bisa nolong ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Anda berikan seperti ini, Anda ingin sampaikan bahwa ada di antara orang di dunia sekarang ini, bahkan di negeri kita ini, yang merasa sudah punya tiket surga. Ya kan? Ada nggak? Ada nggak yang merasa meyakini saya punya tiket surga? Oh ada, bukan tidak ada. Ini ada. Ya, sudah punya tiket surga, bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Yang telah dijamin surga itu hanya ya para nabi, kemudian para sahabat Rasulullah, para sahabat ya, Nabi Muhammad SAW itu radhiyallahu anhum ajma'in, jelas telah dijamin surga oleh Allah ketika mereka masih hidup. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Banyak juga hadis-hadis Nabi, bahkan Nabi sebutkan nama-nama mereka bahwa mereka adalah ahlul jannah, ya kan? Itu para sahabat. Itu para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, ini permasalahannya. Jadi intinya kita ya ini meminta semuanya itu kepada Rabbul Alamin. Kita minta pertolongan ya baik dalam kehidupan dunia sampai nanti kehidupan akhirat kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Kita dengarkan sini syarah dari ayat ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW, berilah rasa takut dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-Nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti, yakni mereka yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka tanpa ditemani seorang kerabat pun yang menolongnya, dan menjadi perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya, yaitu agar mereka mau melakukan persiapan untuk hal itu, sehingga mereka pun mengerjakan amal-amal saleh di dunia ini yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya dari azabnya pada hari kiamat. Ya, jadi ya kita dari sekarang ini ya namanya dunia ini kan tempat kita berusaha, ya tempat kita berusaha kan begitu. Ya, ini di dunia. Namun nanti di akhirat yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Baik, sekarang kita lihat faedah dari ayat yang mulia tadi. Yang pertama, ayat tersebut berisi bantahan terhadap orang-orang musyrik yang bertaqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada para nabi, para wali, serta orang-orang saleh untuk meminta syafaat dari mereka kelak. Jadi, ya ini orang-orang musyrikin menyembah kubur-kubur, ya orang-orang saleh itu dia di antara tujuannya agar mereka nanti di akhirat mendapatkan syafaat orang-orang saleh itu, ya orang-orang suci itu kata mereka. Yang kedua, syafaat tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Tadi kalau disebutkan syarat utamanya apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik selama hidup di dunia. Ya bahkan tadi sudah ada singgung, ya anak-anak ya nanti di akhirat akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan syafaat-syafaat mereka kepada orang tua mereka. Apa kata Rabbul Alamin?
Dalam hadits qudsi Allah berfirman kepada anak-anak nanti di akhirat, ya, udkhulu antumul jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Apa kata anak-anak ini? Ya Rabb, kaifa abauna wa ummahatuna? Wahai Rabb kami, bagaimana nasib orang tua kami? Bagaimana nasib, ya, ayah-ayah dan ibunda-ibunda kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketika itu agar mereka memberikan syafaat, udkhulu antum wa abaukumul jannah, ya, masuklah kalian beserta orang tua kalian ke dalam surga. Nah, ini setelah Allah izinkan kepada anak-anak itu untuk menyalurkan syafaat-syafaat mereka kepada orang tua mereka, asalkan syaratnya terpenuhi bahwa orang tua tersebut bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat utamanya. Ini syarat utamanya. Makanya ada istilah, ya, orang mengucapkan kalau ada seorang mendapat musibah, ya, ini berupa anaknya meninggal, ya, anak ini sebelum balik lah, ya, meninggal, maka dikatakan oleh orang-orang itu tabungan Anda di akhirat. Tabungan Anda di akhirat maknanya adalah yang akan, ya, memberikan syafaat kepada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya tabungan, ya, tabungan di negeri akhirat. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi kita lihat di sini. Yang ketiga, disyariatkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Ya, jelas ini bermanfaat ini. Apalagi khatib Jumat misalnya memberikan nasihat kepada jamaahnya agar mereka takut terhadap kehidupan akhirat, agar mereka banyak termotivasi, ya, untuk beramal saleh. Yang keempat, yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang beriman jelas jika dinasehati itu, ya, tentu hatinya tersentuh, ya. Yang kelima, penetapan tentang adanya hari kebangkitan, udah pasti. Yaumul Ba'ats namanya, hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala para makhluk, ya, dibangkitkan dari alam kuburnya, dan masing-masing ketika bangkit dari alam kubur sesuai dengan amalnya itu. Ya, sesuai dengan apa? Amalnya masing-masing. Baik. Sekarang dalil yang kedua, para jamaah bisa lihat dari surat Az-Zumar, ayat 43 sampai 44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un, kata Allah. Artinya, ataukah mereka mengambil para pemberi syafaat selain Allah? Katakanlah, apakah kalian mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki suatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, syafaat, ya, atau pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah ingin menegaskan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin tertolak, nggak bisa, ya, sembahan-sembahan mereka itu memberi syafaat bagi mereka nanti di negeri akhirat. Hanya Allah lah yang dapat memberikan syafaat, karena seluruh syafaat miliknya Rabbul Alamin. Baik, kita lihat syarahnya. Ayat di atas sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18. Dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah. Ini orang-orang musyrikin. Lihat, orang-orang musyrikin menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah kelak.
Ini kan kepedean mereka ini. Jadi orang-orang musyrikin ini kepedean nih, mengatakan bahwa ya mereka-mereka yang kami ibadahi itu ya akan dapat memberikan syafaat bagi kami nanti di hadapan Allah di negeri akhirat. Maka Allah tolak langsung. Allah tolak, katakanlah. Nah, ini kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Ya. Jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan yang seperti ini. Dengan perantara-perantara tadi, dan perantara-perantara tersebut tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya orang-orang musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat untuk selama-lamanya. Orang-orang musyrik ya, orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka kelak di akhirat tidak akan mendapatkan gitu. Tidak akan mendapatkan syafaat ya untuk selama-lamanya. Dan nanti kita akan jelaskan pengecualian ya hanya pada paman Nabi saja. Pengecualian hanya pada paman Nabi. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Dan ini dalam rangka yakni keadilan. Ya, dalam rangka keadilan karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian lihat faedahnya. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang meminta syafaat kepada makhluk, ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah kita minta, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, meminta syafaat adalah ibadah, sehingga harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syafaat tidak dapat diraih makhluk jika tidak terpenuhi syaratnya. Jelas ya. Dan yang kelima, penetapan akan adanya hari kebangkitan dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat istirja apa namanya? Apa bunyi dari kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita juga dikembalikan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini berkaitan dengan ya yakni hari kebangkitan, bahwa seluruh makhluk akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang ketiga di sini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu dari ayat apa nih? Dari ayat kursi. Sebagaimana Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Lihat ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan syarah dari ayat ini. Dibawakan di sini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksud dari Al-Qur'an menolak syafaat adalah menolak kesyirikan. Nah, ini dia. Dalam arti lain, bahwa tidak boleh seorang pun beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepada selainnya, tidak boleh meminta kepada selainnya, tidak boleh bertawakal kepada selainnya, baik dalam masalah syafaat maupun yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dengan beberapa sebab, bisa jadi juga melalui perantara seorang. Akan tetapi tidak dibolehkan baginya untuk bertawakal kepada orang lain untuk memberinya rezeki. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta segala sesuatunya itu ya. Demikian juga tidak boleh baginya untuk bertawakal kepada selain Allah agar Allah mengampuni dan merahmatinya di akhirat kelak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmatinya dengan beberapa sebab, baik syafaat maupun yang lainnya. Nah, ini kita dengarkan lagi faedahnya. Pertama, penetapan tentang adanya syafaat yang tertolak. Syafaatnya siapa ini?
Syafaatnya orang-orang musyrikin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah gitu ya. Yang kedua, penetapan tentang adanya syafaat yang diterima, yaitu setelah orang yang akan memberi syafaat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, yakni menyalurkan kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Yang ketiga, penjelasan mengenai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta tunduknya seluruh makhluknya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas yang berkuasa nanti di negeri akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan ya pihak-pihak kedua untuk menyalurkan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak-pihak ketiga yang membutuhkan. Baik, sekarang kita lihat ya dalil yang berikutnya lagi. Ya. Dalil yang keempat dari surat An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda." Artinya, dan betapa banyak malaikat di langit, lihat, sungguh banyak sekali. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat yang ada itu, ya. Syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Lihat, kecuali setelah Allah izinkan para malaikat itu menyalurkan syafaat-syafaat. Dan hanya bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi, yakni pihak ketiga yang telah mendapat ridho dan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkannya, untuk menikmatinya, kan begitu ya. Baik, sekarang syarahnya dulu. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa banyak dari malaikat dengan kedudukannya di sisi Allah tidak berguna sedikit pun syafaat mereka kepada seorang dan tidak pula bermanfaat kecuali apabila Allah Azza wa Jal mengizinkan bagi mereka untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Allah kehendaki syafaat itu baginya dari kalangan hamba-hambanya. Orang yang diberi syafaat pun dari kalangan mereka yang ucapan dan perbuatannya itu diridhoi oleh Allah, yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan, baik sedikit maupun banyak. Maka apabila demikian keadaannya bagi para malaikat, tentu syafaat selain mereka lebih tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat faedahnya ya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, para malaikat tidak bisa memberikan syafaat melainkan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat di atas membantah kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk dengan mengharap syafaat dari mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga dulu, syafaat hanya milik Allah, tidak diminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syafaat dapat diterima oleh Allah dengan 3 syarat. Yang pertama, izin dari Allah bagi pemberi syafaat, ini pihak kedua. Yang B, ridho Allah kepada yang diberi syafaat, ini pihak ketiga. Yang C, Allah Azza wa Jalla hanya meridhai kepada orang-orang yang bertauhid. Ini yang dapat syafaat itu yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lengkapi dulu ya. Dalil yang terakhir yang kelima baru saja kita jelaskan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW dan juga yang lainnya. Dalil yang kelima dari surat Saba ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiha min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Nah, ini ya, untuk melengkapi yang sebelumnya, lebih jelas lagi di sini. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Nah, serulah oleh kalian Tuhan-Tuhan kalian selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai
satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, ini bagi Allah. Dan syafaat, ini pertolongan di sisi Allah, hanya berguna bagi hamba yang telah diizinkan Allah memperoleh syafaat itu. Artinya diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat dan menyalurkannya, begitu ya. Kemudian syarahnya di sini dibawakan keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seorang berbuat syirik karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sembahannya tersebut. Sedangkan manfaat itu tidak bisa didapat melainkan dengan salah satu dari 4 sifat. Yang pertama, sembahan tersebut memiliki apa-apa yang diinginkan penyembahnya, begitu. Jadi ini hanya Allah yang punya alam semesta ya. Yang kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Jelas Allah nggak punya sekutu, Allah nggak punya sekutu atau yang semisalnya begitu. Yang ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pemilik. Tidak pula Allah butuh kepada pembantu pada dasarnya atau penolong ya. Dan yang terakhir, kalau tidak menjadi pembantu atau penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik sehingga bisa memberi syafaat di sisinya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menolak 4 martabat ini dengan urut, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Jadi ditolak semua apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin ya. Apakah orang musyrik di zaman dahulu atau orang musyrik di zaman sekarang, sama saja ditolak. Apa yang mereka yakini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan syafaat orang musyrik tidak mempunyai bagiannya sama sekali, itu syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ayat ini menjadi cahaya bukti keselamatan, pemurnian tauhid dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahaminya. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dengan yang semisal dengan ayat ini. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat-ayat di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran Al-Karim. Demi Allah, apabila kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya generasi penerus yang semisal dengan mereka, lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dan Al-Quran mengenai mereka ini orang-orang belakangan sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Jadi Al-Quran ingin menjelaskan siapapun dari kalangan manusia itu ya. Baik, sekarang faidah dari ayat tersebut. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang selain berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka juga berdoa kepada selainnya dengan sangkaan bisa bertanggung manfaat atau menolak bahaya. Yang kedua, penetapan syafaat yang diberikan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penolakan syafaat yang diberikan tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syafaat tidak akan bermanfaat untuk orang musyrik karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengizinkan syafaat diberikan kepada orang musyrik. Ya, nggak mungkin. Allah izinkan itu atau Allah rela atau ridha kepada orang musyrik, nggak mungkin. Baik. Nah, di sini ada keterangan dari Abul Abbas ya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, tentang ya ini apa yang tadi telah kita bawakan atau kita sebutkan ya.
Di sini langsung kita baca terjemahan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau rahimahullah? Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain diri Allah sendiri, dengan menyatakan bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki kekuasaan atau sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah. Adapun mengenai syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidaklah berguna melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 28 yang artinya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Syafaat yang diduga oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Ini sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan segala pujian kepadanya, dan beliau SAW tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar, dan yang engkau katakan itu mintalah niscaya akan diberikan apa yang engkau minta, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang engkau berikan itu. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini pertanyaan dari sahabat yang mulia. Dengarkan, kita dengarkan langsung dari pernyataan Abu Hurairah yang mulia ini, perkataan yang bagus ini atau pertanyaan yang bagus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasul, siapa orang yang paling bahagia nanti di akhirat yang mendapatkan syafaatmu? Lihat, siapa itu orang yang mendapatkan syafaatmu, ya, yang bahagia itu wahai Rasul nanti di akhirat? Apa jawaban Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah secara tulus dari hatinya. Lihat, secara tulus dari hatinya. Jadi nggak mungkin orang berbuat syirik akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara tulus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan tentunya orang ini mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya sehari-hari, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita baca kandungan dari bab ini. Yang pertama, tafsiran ayat ini tersebut di atas, ini sudah kita lewatkan ya. Syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang di dalamnya terdapat unsur syirik. Yang ketiga, syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat untuk ahlu tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. Yang keempat, disebutkannya di dalam bab ini mengenai syafaat kubra, yaitu maqam mahmud, yakni kedudukan yang terpuji. Ya, syafaat kubra bagi Nabi nanti ya. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu hendak memberi syafaat adalah beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, tetapi terlebih dahulu bersujud dan menghaturkan berbagai puji-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Maka apabila telah diizinkan oleh Allah, barulah beliau memberikan syafaat. Yang keenam, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat Nabi SAW? Yang ketujuh, syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, penjelasan tentang hakikat syafaat, bahwa syafaat hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah lah yang berkuasa untuk memberikan, ya, membagi-bagi syafaat-syafaat tersebut kepada pihak-pihak kedua dalam rangka memuliakan mereka semua. Dan setelah dapat izin dari Allah, maka pihak kedua baru bisa menyalurkan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak-pihak ketiga, dan pihak ketiga yang mendapat syafaat tersebut adalah pihak yang diridhoi, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan berkaitan dengan syafaat-syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat-syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, syafaat Nabi itu banyak sekali para jamaah. Yang pertama adalah syafaat kubra, syafaat terbesar beliau sallallahu alaihi wasallam,
kelak di padang mahsyar untuk orang-orang beriman. Ya, untuk orang-orang beriman. Ini yang disebut dengan syafaat kubra, syafaat terbesar beliau. Yang kedua, syafaat beliau kepada calon-calon penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Yang ketiga, syafaat beliau untuk umatnya, ya, untuk umatnya yang masuk neraka atau yang akan atau telah divonis untuk masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka atau diangkat dari neraka menuju surga, begitu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sang paman yaitu Abu Talib. Ya, Abu Talib. Dan yang kelima, kita tambahkan yang kelima, syafaat beliau untuk umatnya yang bertauhid secara umum yang tadi telah disebutkan dalil dari dari hadis Abu Hurairah, dari pertanyaan sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Baik, yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama terlebih dahulu apa tadi? Syafaat kubra beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW ya mendapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala syafaat kubra. Bagaimana itu? Dalam hadis yang mulia, hadisnya panjang pada dasarnya, kita persingkat saja. Ketika orang-orang beriman di padang mahsyar butuh bantuan, butuh pertolongan, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya, maka mereka semua berusaha menuju kepada para nabi, para rasul, ya, menuju kepada Nabi Adam, menuju kepada Nabi Nuh, menuju kepada Nabi Ibrahim, ya kan, menuju kepada Nabi Musa, dan yang kelima menuju kepada Nabi Isa alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Dan setelah itu Nabi Isa memberitahukan kepada mereka agar mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syafaat beliau yang berlaku. Syafaat beliau yang berlaku di padang mahsyar untuk orang-orang beriman agar mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan syafaat kubra, ya, syafaat Nabi yang terbesar yang akan beliau berikan dengan izin Allah kepada orang-orang beriman di padang mahsyar kelak. Ya. Jadi tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada. Rasul-rasul yang lain tidak ada yang sanggup memberikan syafaat, dan hanya syafaat Nabi Muhammad SAW yang berlaku di masa itu, ketika itu. Maka disebut dengan syafaat beliau yang terbesar. Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Syafaat beliau untuk umatnya, untuk umat Islam, ingat, untuk umat Islam yang telah berada di luar pintu-pintu surga. Berapa jamaah pintu surga semuanya? Ada 8 ya. Pintu-pintu neraka ada berapa? Ada 7. Ya, jangan terbalik. Jadi pintu-pintu surga itu semuanya masih tertutup, masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada yang dibuka. Dan umat-umat manusia, orang-orang beriman telah berbaris-baris, bersaf-saf di luar pintu surga itu. Tentu saf yang pertama adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saf pertama, ingat, saf pertama. Saf pertama itu diisi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Umat-umat itu nanti masuk surga beserta nabinya. Umat-umat manusia itu nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga bersama nabinya masing-masing. Ya kan? Nah, bahkan kita telah melewati hadis bahwa Nabi menyebutkan bahwa nanti di akhirat akan ada seorang nabi masuk surga dengan ya ar-rahat min ummatih, ya,
sejumlah orang dari umatnya. Jadi ar-rahtu itu bilangan ya 2 sampai 9. Paling tidak kalau sampai 9 ya paling tidak 10 orang dengan nabinya ini masuk surga. Sisanya masuk neraka, naudzubillah. Kata Nabi juga akan ada seorang nabi masuk surga bersama 2 atau 3 orang saja dari umatnya. Bayangkan 2 atau 3 orang dari umatnya ini bertiga atau berempat saja masuk surga, sisanya masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi wan nabi walaysa ma'ahu ahad, dan akan ada seorang nabi masuk surga seorang diri tanpa ditemani oleh satu umatnya. Tidak ada satu umatnya, nggak ada. Artinya apa? Semua umatnya dibangkang, semua umatnya kufur ingkar kepada nabinya, semuanya masuk neraka. Tidak ada satupun yang masuk surga bersama nabinya. Bayangkan, jadi akan ada nanti di akhirat para jamaah satu orang nabi masuk surga sendirian, masuk surga sendirian. Nggak ada satupun dari umatnya menemaninya, nggak ada, karena seluruh umatnya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi inilah berkaitan dengan umat, ya, umat yang akan masuk surga. Dan ketahuilah bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagaimana itu? Rasulullah SAW ketika melihat bahwa pintu-pintu surga semuanya masih tertutup, maka Nabi sujud terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan dikabulkan, berikanlah syafaat, telah diizinkan, kata Allah, telah diizinkan. Maka Nabi segera menuju pintu surga yang dijaga oleh malaikat. Lalu Nabi perintahkan malaikat penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga. Nabi bersabda kepada malaikat penjaga pintu surga, "Iftah, bukalah pintu surga ini," kata Nabi. Lalu malaikat tersebut bertanya, "Man ant?" Siapa Anda? Kata malaikat, siapa Anda ini? Kata Nabi, "Ana Muhammad, saya Muhammad." Kata malaikat, "Bika umirtu," untukmu aku diperintah oleh Allah untuk segera membuka pintu surga. Maka dibukalah pintu surga, dan Nabi manusia pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh umatnya. Dan umatnya di sini yang pertama-tama adalah para sahabat Nabi, karena Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun," dan orang-orang yang pertama masuk Islam adalah yang pertama-tama masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam adalah yang pertama juga masuk surga. Yakni masuk surga itu ya tentunya mereka berbaris-baris, bersaf-saf. Ya, tentunya saf yang pertama dari kaum muslimin adalah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mereka pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dipanggil dengan tentunya amal mereka masing-masing, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya, kalau yang ahli salat akan masuk ke dalam surga melalui pintu salat, kalau ahli siam akan masuk melalui pintu apa? Ar-Rayyan namanya. Kalau ahli sodakoh akan masuk pintu sodakoh namanya. Kalau ahli jihad akan masuk melalui pintu jihad namanya, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada juga di antara mereka, di antara orang-orang beriman, dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. 8 pintu surga seluruhnya memanggilnya. Terserah dia ingin masuk surga melalui pintu mana yang ia inginkan, karena seluruh pintu surga itu telah memanggilnya. Artinya bahwa orang ini ahli semua dalam seluruh amal-amal salih yang tercantum pada pintu-pintu surga itu. Ya. Nah, ini diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar ketika mendengar Nabi bersabda bahwa nanti di akhirat
ya orang masuk surga itu melalui pintunya masing-masing. Nabi jelaskan itu. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kalau masing-masing orang masuk surga melalui pintunya, ini hal yang lumrah saja. Namun apakah ada dari orang beriman yang akan masuk surga ya dari seluruh pintu surga mana yang dia mau? Arti seluruh pintu surga memanggilnya. Kata Nabi, na'am wa anta minhum, dan engkau tergolong dari mereka. Dan engkau tergolong dari mereka. Lihat, Abu Bakar Siddiq utamanya besar sekali. Ya, kelak beliau akan dipanggil oleh seluruh pintu-pintu surga itu semua. Terserah Abu Bakar Siddiq masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan ya, keutamaan beliau dan secara umum keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan syafaat Nabi yang kedua ya. Sekarang syafaat Nabi yang ketiga bagaimana? Kepada siapa tadi? Kepada ya umatnya yang divonis akan masuk neraka atau sudah masuk neraka, begitu ya. Ya, untuk tidak jadi masuk neraka atau diangkat dari neraka menuju surga. Atau yang keempat ya, yakni syafaat Nabi kepada seluruh ya umat yang bertauhid. Ya, yang tadi itu hadisnya hadis Abu Hurairah. Dan yang terakhir syafaat Nabi kepada Abu Thalib, sang paman. Nah, syafaat ini bukan berarti mengeluarkan Abu Thalib dari neraka ke surga, tidak. Nggak akan pernah ya, dan mustahil orang musyrik akan masuk surga. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ya, yakni hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, kata Allah. Yakni saking mustahilnya orang musyrik bisa masuk surga, Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini ya, sebagaimana onta bisa masuk lubang jarum. Ini bahasa ya, bahasa Rabbul Alamin ya, sebagaimana onta ya, bagaimana mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum? Ya, ini nggak mungkin, mustahil ya, kama yalijal jamalu fi samil khiyat ya, ini ayat Al-Quran ya. Jadi nggak mungkin, mustahil lah orang musyrik bisa masuk surga ya, sebagaimana mustahilnya onta bisa masuk ke lubang jarum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Nabi memang berlaku bagi Abu Thalib, namun dalam rangka peringanan azab saja. Ya, mestinya Abu Thalib bersama ya Abu Jahal temannya itu ya, bersama teman-temannya lain di kerak neraka, namun berkat syafaat Nabi dipindahkan kepada siksa neraka yang paling ringan. Siksa neraka yang paling ringan adalah bahwa Abu Thalib memakai sendal dari api neraka yang dengan alas kaki tersebut mendidihlah otaknya untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abu Thalib itu wafat ya, ditanya itu oleh Abbas, ya, wahai Nabi, apa gunanya engkau ya sebagai keponakan itu? Apa gunanya sih engkau sebagai ponakan? Bisa nggak? Artinya bisa nggak engkau ini menyelamatkan sang paman di negeri akhirat, begitu? Apa jawab Nabi yang mulia? Ya, kalaulah bukan syafaatku kelak bagi sang paman, maka ia berada di dasar neraka, berada di dasar neraka, di kerak neraka. Tapi dengan syafaat Nabi, setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Thalib mendapatkan siksa neraka yang paling ringan, ya, yang paling ringan. Itulah berkaitan dengan syafaat ya Nabi Muhammad SAW, dan termasuk ya adilnya Allah Subhanahu Wa Taala karena Abu Thalib selama hidup di dunia menjaga Nabi, ya, menjaga Rasul, ya, mengamankan Nabi, kan begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Allah ingin balas kebaikan Abu Thalib itu dengan caranya itu, yaitu diringankan azabnya Abu Thalib, dan Abu Thalib mendapatkan azab seperti itu untuk selama-lamanya. Nah, ini
berkaitan dengan ya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada sang paman Abu Talib. Baik, silakan dari para jamaah jika ada pertanyaan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini dari bab yang ke-17 tentang syafaat. Ya, silakan jika ada pertanyaan boleh berkaitan dengan bab atau selain dari bab ini boleh. Nah, silakan Pak.